Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Bintang, akan membawakan materi adab makan minum dalam Islam. Adab makan dan minum dalam Islam ada 8. Yang pertama, konsumsi hidangan yang halal. Adab makan dan minum dalam Islam yang paling utama yang penting tentunya dalam hal memilih makanan dan minuman tersebut. Selalu usahakan dan pastikan jika makanan atau minuman yang akan dikonsumsi merupakan makanan yang halal. Allah sangat melarang umat muslim mengonsumsi sesuatu yang haram, karena akan sangat banyak sekali kerugian yang didapatkan. Yang kedua, mencuci tangan. Hal yang sangat sederhana, namun untuk masa sekarang ternyata menjadi hal yang wajib dilakukan demi menghindari terkena virus COVID-19. Banyak saja Islam mengajarkan untuk mencuci tangan. Sejak ribuan tahun lamanya, sebelum orang-orang di zaman modern baru sadar jika mencuci tangan merupakan hal yang wajib dilakukan agar terhindar dari penyakit. Yang ketiga, doa sebelum makan. Setelah mencuci kedua tangan, maka selanjutnya Allah dengan berdoa sebagai sebuah rasa syukur terhadap rezeki berupa makanan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan doa untuk makan sendiri berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang artinya, ya Allah, semoga Engkau berkenan memberikan berkah atau kemanfaatan kepada kami atas apa yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan semoga Engkau berkenan menjaga hari dari siksa api neraka yang menyakitkan. Yang keempat, menggunakan tangan kanan. Setelah doa, selanjutnya Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan agar makan menggunakan tangan kanan. Memang Islam sangat mengutamakan segala hal yang dari kanan dan sangat melarang menggunakan dari tangan kiri. Yang kelima, yaitu tidak membazir. Agama Islam sangat melarang umatnya untuk melakukan sebuah kegiatan yang sia-sia atau membazir. Bahkan Allah sangat melaknat orang-orang yang berlebihan dalam melakukan segala sesuatu, baik dalam berpakaian, bahkan dalam makanan dan minuman. 6. Jangan mencela makanan. Seperti yang sempat disinggung pada artikel ini, bahwa adab makanan minuman dalam Islam sendiri dapat menjaga sebuah hubungan silaturahmi antar sama manusia. Bukan hal ini sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nomor 7. Segera makan hidangan yang disiapkan. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan pengikutnya untuk segera makan hidangan yang telah tersedia di depan mata. Bahkan saat sudah terdengar azan, lebih baik mendahulukan makan, dan apabila telah selesai makan, baru melaksanakan sholat. 8. Akhiri dengan berdoa. Setelah diawali dengan doa, maka ditutup dengan doa, tentu sebagai ucapan syukur terhadap makanan yang telah disantap. Doa setelah makan tersebut berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi at'amana wa saqona wa ja'alana muslimin. Artinya, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan makanan minum ini serta jadikan kami sebagai orang-orang Islam. Maka, sebagai umat Islam, hendaknya selalu mengikuti adab makan dan minum dalam Islam yang diperintahkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad SAW, agar selamat baik dunia maupun di akhirat kelak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Labib Gozi. Saya akan menjelaskan materi tentang adab dalam tidur. Sebagaimana hadis bahwasanya Rasulullah SAW membenci tidur malam sebelum sholat Isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang kedua, hendaknya tidur dalam keadaan suci, sudah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana hadis, apabila engkau mendatangi pembaringan atau tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu, sebagaimana wudumu untuk melakukan sholat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketiga,
hendaknya mendahulukan posisi tidur di atas sisi sebelah kanan. Sebagaimana hadis, berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, tidak dibenarkan telungkup dengan posisi perut sebagai tumpuannya. Sebagaimana hadis, sesungguhnya posisi tidur tengkurap itu adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi, dan Abu Daud. Yang kelima, sebelum tidur hendaknya membaca ayat-ayat Al-Quran. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dan saya akan menjelaskan tentang adab dalam berwudu. Kebersihan merupakan sebagian dari iman. Maka dari itu, setiap hendak melakukan hal-hal yang baik, maka diawali dengan membersihkan diri. Seperti halnya ketika akan melakukan ibadah salat, maka dianjurkan untuk berwudu terlebih dahulu. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Maidah ayat 6, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak menunaikan salat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Ada beberapa adab yang harus dipenuhi dalam berwudu. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah memilih sumber air wudu. Saat hendak berwudu, carilah sumber air bersih dan jernih, serta bebas dari pencemaran. Jika di rumah memiliki sumber air yang bersih, maka gunakanlah sumber air dari rumah tersebut. Atau jika misalnya kurang bersih di rumah, maka kita bisa pergi ke masjid atau mushola, atau mencari tempat-tempat air bersih lainnya. Yang kedua, adab dalam berwudu adalah niat. Segala amal perbuatan yang dikerjakan hendaknya diawali dengan niat, karena niat menentukan apa yang akan diperoleh dari ibadah tersebut. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah, yaitu innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua amalan itu tergantung dengan niat, dan balasannya bagi setiap orang tergantung apa yang diniatkan. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1 dan Muslim nomor 3530. Yang ketiga, adab dalam wudu adalah membaca basmalah. Setelah berniat, maka lanjutkanlah berwudu dengan melafalkan kalimat basmalah. Yang keempat, adab dalam berwudu adalah membasuh anggota tubuh yang wajib dibasuh. Seperti yang telah saya sampaikan di awal tadi, yaitu kalau Surah Al-Maidah ayat 6, ada anggota berwudu yang wajib dibasuh. Yang pertama itu adalah membasuh muka. Yang kedua itu membasuh kedua tangan hingga siku. Ingat, membasuh kedua tangan hingga siku. Yang ketiga adalah mengusap kepala. Dan yang keempat adalah mengusap kaki sampai dua mata kaki. Ingat, kaki sampai dua mata kaki. Oke. Setelah itu, adab dalam berwudu yang terakhir adalah jumlah basuhannya. Jumlah basuhan yang wajib dalam berwudu itu minimal 1 kali. Itu telah disepakati oleh para ulama dalam kitab Al-Wudu nomor 153 hadis riwayat Bukhari. Nabi SAW pernah berwudu sekali untuk tiap anggota badan yang dibersihkan. Demikianlah adab dalam berwudu. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Oki Firnanda dari kelompok Ikhwan 4. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang adab berpakaian dalam Islam yang harus diketahui oleh umat muslim. Salah satu adab berpakaian dalam Islam sudah dijelaskan dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-A'raf ayat 26 yang memiliki arti, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Adapun adab-adab berpakaian dalam Islam antara lain, yang pertama yaitu membaca doa sebelum berpakaian. Maksudnya di sini adalah kita harus meminta perlindungan dengan membaca doa sebelum berpakaian. Dengan doanya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Artinya, dengan namamu ya Allah, aku minta kepada engkau kebaikan pakaian ini dan kebaikan apa yang ada padanya.
Dan aku berlindung kepada engkau dari kejahatan pakaian ini dan kejahatan yang ada padanya. Adab yang kedua yaitu mengawali dari kanan. Saat akan memakai pakaian dan melakukan segala urusan, hendaknya untuk mendahulukannya dari sebelah kanan, seperti yang dijelaskan oleh riwayat Aisyah radhiyallahu anha, di mana dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci, dan dalam setiap urusannya. Hadits riwayat Bukhari nomor 168. Yang ketiga yaitu menutup aurat. Hendaknya bagi seluruh umat muslim menutup auratnya, di mana terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Aurat laki-laki sendiri berada di antara pusar hingga lutut, sedangkan aurat dari perempuan ada pada seluruh badan kecuali kedua telapak tangan serta wajah. Adab yang keempat yaitu tidak menyerupai pakaian orang kafir. Maksudnya di sini adalah pakaian tersebut dapat disebut menyerupai orang kafir apabila suatu pakaian memang menjadi ciri khas dari orang kafir tersebut, lalu kita mengikuti gaya berpakaiannya, maka itu tidak diperbolehkan. Hendaklah lebih bijak dan memperhatikan adab-adab berpakaian dalam agama Islam. Mungkin hanya sekian yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasid Tarmizi. Saya dari grup Ikhwan 4. Di sini saya akan menjelaskan beberapa adab berhias yang dianjurkan dalam Islam bagi pria dan wanita. Yang pertama itu tidak berlebihan dalam berhias. Berhias memang diperbolehkan tetapi tidak boleh berlebihan. Berhiaslah sewajarnya. Seperti dalil yang berbunyi, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Quran Surat Al-A'raf, surah ke-7 ayat 31. Jadi pakailah pakaian yang sewajarnya, dan pakailah pakaian terbaik atau pakaian indah saat mau memasuki masjid. Yang kedua ada tabaruj. Apa itu tabaruj? Imam Asy-Syaukani berkata, at-tabaruj adalah dengan seorang wanita menampakkan sebagian dari perhiasan dan kecantikannya yang seharusnya wajib untuk ditutupi, yang mana dapat memancing syahwat atau hasrat laki-laki. Yang artinya berlebihan dalam menunjukkan perhiasan, make up yang tebal, menunjukkan leher, dan menunjukkan lekuk tubuh lainnya. Yang ketiga ada menjaga aurat. Aurat merupakan suatu bagian yang mesti harus ditutup, sebab apabila menampakkannya dan memperlihatkannya akan menimbulkan rasa malu, dan itu adalah perbuatan tercela. Rasa malu itu sendiri merupakan bagian dari akhlak Islam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari hadis Anas, Nabi SAW bersabda yang artinya, setiap agama mempunyai ciri khas akhlak, dan ciri khas akhlak Islam itu rasa malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada juga dalil lainnya yang berbunyi, wanita itu aurat, apabila ia keluar dari rumahnya, setan senantiasa mengintainya. Hadis riwayat Tirmizi dinilai sahih oleh Al-Albani. Dan juga kita tidak boleh melihat aurat sesama pria dan pria, atau wanita dan wanita, maupun wanita dan pria. Seperti dalil yang berbunyi, tidak boleh seorang pria melihat aurat pria lainnya, dan tidak boleh seorang wanita melihat aurat wanita lainnya. Hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sekian penjelasan materi dari saya yang berjudul Adab Berhias. Saya pamit undur diri. Apabila terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ridho Ilahi. Saya akan menyampaikan materi tentang adab dalam perjalanan. Yang pertama adalah kita tidak dianjurkan bepergian sendirian. Yang kedua, kita dianjurkan untuk mencari teman bepergian yang baik. Karena demikian, kita mengajak seseorang
untuk mengingatkan kita tentang hal kebaikan, seperti mengingatkan kita tentang waktu sholat dan kebaikan-kebaikan lainnya. Yang ketiga, kita tidak dianjurkan untuk menjamak sholat. Yang keempat, kita sangat dianjurkan untuk mengqashar sholat. Kita tidak dianjurkan untuk menjamak sholat, namun kita lebih dianjurkan untuk mengqashar sholat. Yang kelima, lebih baik tidak sholat ketika berada di atas kendaraan, karena syarat syah sholat adalah menghadap kiblat. Ketika kita sholat namun tidak menghadap kiblat, maka sholat kita tidak akan sah. Yang keenam adalah membaca doa ketika keluar rumah. Yang ketujuh, membaca doa ketika di atas kendaraan. Dan yang kedelapan adalah berpamitan kepada kerabat dan tetangga. Yang kesembilan, berdoa dalam perjalanan. Dan yang kesepuluh adalah segeralah pulang ketika urusan telah selesai. Perkenalkan, nama saya Taufik Al-Azhar. Saya akan menjelaskan materi tentang adab menerima tamu. Adapun adab yang pertama yaitu bersikap dan berpakaian sopan saat menerima tamu. Ketika kedatangan tamu, wajib bagi seorang muslim menjaga sikap dan tata caranya berpakaian agar terlihat sopan. Hal ini dilakukan agar tamu merasa dihormati kedatangannya. Selain itu, sambutlah tamu dengan penuh kehangatan dan kerahmahan, supaya tali silaturahmi semakin erat. Adab yang kedua yaitu menyediakan jamuan. Selain menyambut dengan keramahan, penting juga untuk menyediakan jamuan kepada tamu yang berkunjung seperti minuman ataupun makanan. Jangan sampai tamu yang berkunjung merasa kehausan atau kelaparan. Yang ketiga yaitu menghormati tamu yang menginap. Jika ada tamu yang menginap, maka sebagai tuan rumah kita harus melayaninya dengan baik, seperti menyiapkan tempat tidur untuk tamu atau jamuan untuk tamu. Sebagaimana Rasulullah bersabda, hormatilah tamu sampai 3 hari, adapun selebihnya adalah merupakan sedekah darinya. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. Adab yang keempat yaitu mengantarkan tamu sampai halaman ketika pulang. Saat tamu hendak pulang ke rumahnya, maka kita sebagai tuan rumah harus mengantarkannya sampai ke depan pintu rumah ataupun halaman rumah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, sesungguhnya merupakan perbuatan yang sunnah apabila seseorang atau tuan rumah keluar bersama-sama tamunya sampai ke pintu halaman. Hadis riwayat Ibnu Majah. Perkenalkan, nama saya Taufikur Rahman. Saya akan menjelaskan tentang adab bertamu. Adapun di antaranya adab bertamu yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berkunjung ke rumah orang dengan niat yang baik. Sebelum bertamu adalah kita meluruskan niat terlebih dahulu. Misalnya kita bertamu dengan niat untuk menjalin silaturahmi, memberi kabar baik, menjenguk, dan lain sebagainya yang bersifat baik. Yang kedua, memperhatikan waktu. Sebelum kita bertamu adalah kita memperhatikan waktu terlebih dahulu. Jangan sampai kita datang ke rumah orang tersebut sedang sibuk. Yang ketiga, meminta izin saat bertamu. Sebelum bertamu, kita meminta izin kepada pemilik rumah. Saat ini kita bisa meminta izin lewat gadget, dan saat kita sampai di rumah orang tersebut, kita juga meminta izin, dan janganlah kita masuk ke rumah orang tersebut sebelum kita dipersilakan masuk. Sesuai dengan firman Allah, Quran Surat An-Nur ayat 27, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dan Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang bertamu lalu minta izin dengan mengetuk pintu atau mengucapkan salam sampai 3 kali dan tidak ditemui atau tidak dibukakan pintu,
maka hendaklah dia pulang. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, berpakaian sopan. Yang kelima, itu bersalaman untuk mempererat tali silaturahmi. Yang keenam, menghindari fitnah dalam bertamu. Janganlah kita melakukan fitnah dalam bertamu. Yang ketujuh, menjaga sopan santun. Pada saat bertamu, kita hendaklah menjaga sopan santun kita dan menjaga sikap kita dalam bertamu. Yang kedelapan, memperhatikan waktu, memperhatikan batas waktu dalam bertamu. Sesuai dengan sabda Rasulullah, masa bertamu adalah 3 hari. Dan sesudah itu adalah sedekah tidak halal bagi si tamu tinggal lebih lama sehingga menyakiti hati si tuan rumah. Hadis riwayat Baihaqi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan jenggal, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Ananda, saya dari IK 4 dan di sini saya akan menjelaskan adab-adab masuk dan keluar kamar mandi atau WC. Yaitu yang pertama, sebelum memasuki kamar mandi ini maka alangkah baiknya diawali dengan membaca doa masuk kamar mandi yang sebagai berikut. Bismillahi, Allahumma inni a'udzubika minal qubusi wal kabisi. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung padamu dari godaan iblis jantan dan godaan iblis betina. Dan sesudah itu, setelah masuk kamar mandi, kita akan membaca, setelah memasuki kamar mandi dan mau keluar kamar mandi, kita akan membaca doa keluar kamar mandi, yaitu doanya yang artinya, dengan mengharap ampunanmu, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit dari tubuhku dan menyehatkan aku. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai bagian orang yang bertobat dan jadikanlah aku bagian dari orang yang suci. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari kemunafikan dan jaga kelaminku dari perbuatan keji atau zina. Adab yang ketiga adalah adab saat membuang air kecil di kamar mandi atau WC. Ada beberapa hal yang menjadi adab saat di WC, yaitu yang pertama, 1. Tidak menghadap kiblat. Pada saat membuang hajat, sebaiknya kita tidak menghadap atau membelakangi arah kiblat. Rasulullah SAW sangat melarang umatnya dalam membuang air besar ataupun kecil dengan menghadap atau membelakangi kiblat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi bersabda, apabila kalian buang hajat, janganlah menghadap atau membelakangi kiblat, namun menghadaplah ke timur atau ke barat. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, masuk ke kamar mandi atau WC, alangkah baiknya menggunakan kaki kiri. Setelah membaca doa yang pertama tadi, doa memasuki kamar mandi, maka dianjurkan untuk menggunakan kaki kiri sebagai langkah pertama yang masuk ke dalam kamar mandi atau WC, bukan menggunakan kaki kanan. Yang ketiga, buang pada lubang toilet. Pada saat memasuki kamar mandi, manfaatkan lubang yang ada pada toilet untuk buang air kecil, bukan pada dinding atau lantai kamar mandi. Ini dilakukan untuk menghindarkan percikan air kencing dari pakaian. Yang keempat, dilakukan dengan duduk. Ketika membuang kotoran ini, baik air besar maupun air kecil, bukan pada dinding atau lantai kamar mandi. Ini dilakukan untuk menghindarkan percikan air kencing dari pakaian. Yang keempat, dilakukan dengan duduk. Ketika membuang kotoran ini, baik air besar maupun air kecil, sebaiknya dilakukan dengan cara sambil duduk, tidak dengan sistem berdiri. Yang kelima, menuntaskan buang air. Yang dimaksud dengan menuntaskan ini adalah dengan cara berdehem-dehem saat mengakhirinya. Selain itu, ada juga cara lain, yakni dengan mengelus alat kelamin atau perut. Hal ini dilakukan sebagai upaya agar terhindar dari sisa kotoran yang belum terbuang. Yang keenam, menggunakan tangan kiri. Ketika selesai membuang kotoran, kemudian dibersihkan dengan cara menyiramkan air.
Untuk membersihkan bagian atau tempat keluarnya kotoran ini, sebaiknya menggunakan tangan kiri, bukan tangan kanan. Apabila tidak ditemukan air, maka bisa memanfaatkan 3 buah batu atau 3 lembar tisu. Jika dirasa masih kurang bersih, bisa ditambah lagi untuk jumlah tisunya dengan bilangan ganjil. Itu saja yang saya sampaikan untuk adab-adab masuk dan keluar WC. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.